Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya datang pada saat yang tepat ketika kelompok Zhonggu sudah diambang kematian. Xiaoyan menginjakkan telapak kakinya di udara kosong. Benang guntur bermunculan di bawahnya. Saat langkah kakinya terangkat, sosoknya langsung menghilang dan muncul di depan cincang yang kini masih terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang budak dewa, dan aku adalah utusan. Jika kamu berani menyentuh sehelai pun rambut di kepalaku, kamu akan dianggap sebagai budak dewa yang memberontak. Itu adalah perbuatan tabu di alam pertemuan iblis, dan kamu akan dihancurkan menjadi abu sebagai hukumannya. Cincang buru-buru mengancamnya menggunakan kata-kata. Tampaknya dia sangat ketakutan, sehingga berkata sedemikian rupa untuk membuat pihak lain berhenti. Harus dikatakan bahwa Cincang belum pernah merasakan penindasan yang begitu kuat dari budak dewa manapun. Oh, kedengarannya sangat mengerikan. Tetapi mengapa aku harus percaya padamu? Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menarik keluar tombak guntur dari perut Cincang, lalu mengangkat tombak guntur itu dengan dua jarinya. Saat melakukan ini, senyum yang bahaya terpancar di mulut Xiaoyan. Apa yang akan kau lakukan? Sebelum Cincang dapat menyelesaikan kata-katanya, tombak itu kembali menggelegar dan menikam Cincang dengan ganas. Segel tangan Cincang berubah dengan cepat dan sebuah kuali hijau besar muncul di depannya. Saat berikutnya kedua benda itu bertabrakan di udara. Namun kuali biru besar Cincang bergetar hebat dan tampak kewalahan. Konfrontasi ini bahkan tidak bertahan beberapa detik ketika diledakkan dengan keras. Tombak bencana yang tak terbendung pun menusuk paha Cincang, menyebabkan kakinya hancur. Brengsek! Budak dewa sedang memberontak. Dewa abadi, datang dengan cepat. Setelah Cincang merasa nyawanya sangat terancam, dia hanya berteriak tetapi tidak ada yang muncul. Sepertinya Cincang lupa bahwa dia sendiri yang sudah mengaturnya terlebih dahulu, sehingga tim penegak hukum dari alam pertemuan iblis tidak akan ikut campur dalam jangka pendek. Sungguh taktik yang bagus. Kamu bahkan membeli begitu banyak hubungan hanya karena ingin membunuh Zhonggu. Tapi sepertinya kamu tidak berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Kamu akan mati karena pengaturanmu sendiri. Menurutmu, apakah ini yang dinamakan menggigit tuan? Xiaoyan berbicara sambil melangkah maju mendekati Cincang, yang saat ini tubuh bagian atasnya berlumuran daging dan darah. Meskipun dengan kekuatan keabadian, memungkinkan Cincang pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tombak guntur yang menancap di pahanya terus menghancurkan daging dan darahnya. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Aku adalah utusan. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Mata Cincang melebar karena marah. Sepertinya dia masih ingin membuat Xiaoyan takut dalam hal momentum. Bagaimanapun ini adalah alam pertemuan iblis. Cincang berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang akan berani membunuhnya. Apa yang kamu katakan memang benar, dan memang belum ada kasus di mana budak dewa membunuh utusan. Xiaoyan menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Cincang sepertinya mengira bahwa Xiaoyan akhirnya takut, jadi dia buru-buru melanjutkan. Kalau begitu biarkan aku pergi. Aku bisa mengampuni hidupmu hari ini, ucap Cincang. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengangkat tangannya lalu menamparnya dengan keras. Belum ada bukan berarti aku tidak berani melakukannya. Lagi pula siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melepaskanmu? Ucap Xiaoyan. Satu tamparan itu membuat wajah Cincang berubah bentuk. Sosoknya terlempar hingga menabrak dinding gunung dengan keras. Tuan Wei Feng, tolong aku. Cincang akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan budak dewa di depannya. Dia berpikir bahwa budak dewa ini sangat gila sehingga dia benar-benar berani membunuhnya. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mendengar Cincang memanggil Wei Feng. Wei Feng adalah salah satu dewa iblis di alam pertemuan iblis. Jika dia tidak segera membunuh Cincang, maka akan sangat merepotkan begitu Wei Feng muncul. Segera sosok Xiaoyan bergerak. Kekuatan energi darah yang kuat berkumpul di tinjunya. Cahaya emas menyelimuti tinju Xiaoyan. Pukulan ini cukup untuk membunuh Cincang. Dengan satu lesatan, sosok Xiaoyan sudah berada di depan Cincang. Namun tepat ketika tinjunya berjarak kurang dari setengah lengan dari Cincang, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit. Dan tinju Xiaoyan menabrak dinding cahaya ini. Tapi itu juga membuat seluruh dinding cahaya bergetar hebat. Melihat metode serangan Xiaoyan,
Sepertinya mengingatkan Jinjang akan kenangan. Dia pernah melihat kekuatan fisik yang begitu mengerikan, yaitu tinju emas yang bersinar. Kamu adalah pria bertopeng yang mengalahkan Tiansun. Benar, kaulah yang membunuh budak dewaku. Jinjang segera menunjuk ke arah Xiaoyan. Seluruh tubuhnya gemetar setelah mengenali Xiaoyan. Setelah pertempuran di arena budak Dewa Syura, Jinjang menjadi topik pembicaraan banyak orang. Tentu kalau sekedar diskusi, itu tidak akan membiarkan Jinjang kehilangan akal sehatnya sampai bertekad membunuh Zonggu. Apa yang sebenarnya membuat Jinjang memiliki niat membunuh yang begitu kuat adalah itu terjadi setelah kekalahannya di arena budak Dewa Syura. Karena kekalahannya itulah membuat banyak penjudi di alam pertemuan iblis bangkrut. Mereka telah menghabiskan semua poin kontribusi. Orang-orang ini tidak mencari alasan apapun. Sebaliknya mengklaim bahwa semuanya berakar pada Jinjang. Mereka semua mengira bahwa Jinjanglah yang membuat permainan tersebut. Sengaja mengalahkan budak dewanya demi meraih keuntungan pribadi secara melimpah. Kehidupan dan kematian budak dewa tidaklah penting. Jadi semua orang sangat meyakini bahwa Jinjang sengaja membuat budak dewanya kalah. Sejak kejadian itu nama baik Jinjang hancur, serta menimbulkan kebencian dan kemarahan publik. Meskipun faktanya Jinjang tidak bermain trik di belakang, tetapi di mata para penjudi ini Jinjanglah yang memulainya. Satu kekalahan sudah cukup untuk merusak reputasi Jinjang di benak mereka. Di tengah tatapan penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, Jinjang tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu dari orang lain. Mungkin membunuh Zonggu pun tidak akan membantu. Tetapi inilah obsesi Jinjang. Dia harus membiarkan Zonggu bertarung dengannya lagi di arena budak Dewa Syura. Segala kemuliaannya di masa lalu mungkin akan kembali lagi jika dia bisa mengalahkan Zonggu di arena budak Dewa Syura. Pada saat ini Jinjang mengabaikan luka di tubuhnya dan memandangi Xiaoyan yang telah merenggut semua kejayaannya. Budak dewa berani menggigit tuannya. Kamu harus menjadi abu, teriak Jinjang. Melihat Jinjang yang arogan, mata Xiaoyan bersinar dengan niat membunuh. Momok seperti ini tidak boleh dibiarkan terus hidup di alam pertemuan iblis. Segera sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi bentuk raksasa dengan ukuran ribuan kaki yang menutupi langit dan matahari. Tinju emasnya bersinar, memukul turun di bawah tatapan banyak mata yang tercengang. Sebelum Jinjang bisa bereaksi, tinju emas itu seperti meteor yang jatuh. Ekspresi Jinjang berubah drastis, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Tubuh fisik Jinjang sudah terluka parah, ditambah dengan kekuatan pukulan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk dapat menanggungnya. Tidak, Tuan Wei Feng, tolong selamatkan aku. Tinju emas raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah, mengguncang seluruh tempat hingga bergetar. Saat ini tubuh Jinjang berubah menjadi kabut darah. Xiaoyan mengangkat tangannya, jiwa yang ingin melarikan diri dikumpulkan ke dalam pita penekan jiwa. Kalian para budak dewa berani menggigit utusan. Kematian pengadilan. Pemilik pancaran cahaya ini akhirnya muncul. Sosoknya berdiri di udara. Dewa iblis Wei Feng menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Dan ketika dia melihat wajah Xiaoyan dengan jelas, wajah Wei Feng langsung terkejut. Matanya segera beralih dari Xiaoyan seolah-olah dia tidak berani menatap langsung ke arah Xiaoyan. Saat ini sosok Xiaoyan berubah menjadi bentuk tubuh normalnya setelah melenyapkan Jinjang. Sosoknya yang ramping berdiri di udara kosong dan melihat Wei Feng dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sisi lain Zonggu merasa pahit di hatinya. Sejujurnya dia tidak ingin menempatkan Xiaoyan dalam bahaya seperti itu. Ketika semua orang di sekitarnya melihat Wei Feng muncul, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk dengan hormat. Tidak perlu menjelaskan sesuatu. Aku sudah mengetahui hal ini. Jinjanglah yang mengambil langkah pertama. Jadi dia pantas mendapatkan semua ini. Utusan Zonggu akan memperbaiki semua kerusakan dalam pertempuran di sini. Aku akan menghukummu dengan menunggu di balik pintu tertutup untuk merenungkan kesalahanmu, ucap Wei Feng. Dia berteriak dengan ekspresi tegas. Segera ada keheningan di sekelilingnya setelah kata-kata ini diucapkan. Saat berikutnya sosok Wei Feng tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah-olah dia tidak berani tinggal lebih lama di sini. Bahkan Zonggu pun tercengang. Dia pikir Wei Feng akan sangat marah dan akan terjadi pertempuran sengit dengan Xiaoyan. Tapi setelah Wei Feng melihat Xiaoyan, dia justru seperti orang ketakutan. Setelah Wei Feng mengucapkan beberapa patah kata, dia malah pergi begitu saja. Hukuman kematian bagi budak dewa yang memberontak utusan adalah hal yang nyata. Sebelum ini, ketika seorang budak dewa diklaim memberontak, maka dia harus dihukum mati. Dan situasi seperti sekarang belum pernah terjadi, di mana dewa iblis kembali mengabaikannya setelah melihat Xiaoyan membunuh utusan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.